Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Saya akan melanjutkan mungkin ini tambah penjelasannya mengenai pelaksanaannya kurban dan apa yang pernah dilaksanakan dalam pemotongan hewan kurban oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini di bab kurban di dalam kitab Bulughul Maram. Ini saya bacakan terjemahnya saja, ini mengenai ciri-ciri atau tata cara pemotongan, pelaksanaan motong hewan kurban yang pertama ini. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 biri-biri kibas bertanduk. Lalu membaca bismillah dan takbir. Beliau meletakkan kaki beliau pada pipi biri-biri itu. Menurut sebagian lapad hadis beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Menurut sebagian lapad hadis 2 biri-biri yang gemuk menurut Abu Uwanah dalam kitab syahihnya menggunakan lapad yang berharga mahal dengan huruf sa sebagai ganti huruf sin. Dalam hadis riwayat Muslim dan beliau membaca bismillah wallahu akbar. Jadi pengertiannya di sini mengenai biri-biri yang mahal atau besar gitu ya, mungkin ukuran yang sehat, yang bagus gitu, yang tanpa cacat. Kalau kita mau melaksanakan kurban atau berupa akikah atau apa saja gitu ya untuk penyembelihan pelaksanaan kurban itu. Jangan asal-asalan, jadi jangan asal-asalan biri-biri atau kambingnya gitu ya. Kita harus mencari yang terbaik, yang sehat, yang gemuk, yang bertanduk gitu ya. Terus di hadis lain, menurut riwayatnya dari hadis Aisyah, Nabi pernah memerintah agar diambilkan biri-biri bertanduk kakinya dan perutnya hitam. Matanya dikelilingi warna hitam, lalu biri-biri tersebut dibawa kepada beliau untuk dibikin kurban. Beliau bersabda, wahai Aisyah, ambillah pisau. Kemudian beliau bersabda, asahlah dengan batu. Lalu Aisyah mengasah, kemudian beliau mengambil pisau dan aku mengambil biri-biri. Kemudian beliau membaringkan biri-biri dan menyembelihnya
Kemudian beliau membaca Bismillah, yang artinya dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau berkurban. Jadi waktu beliau berkurban atas nama Allah, dengan nama Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian berkurban dengan ciri-ciri bahwa biri-biri beliau itu yang bertanduk, kakinya dan perutnya hitam atau berwarna serba hitam lah, intinya kayak gitu. Terus di keterangan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sudah cukup ekonominya dan tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Hakim, hadis tersebut mauquf menurut imam-imam hadis selain dia. Jadi bila sudah cukup dalam ekonominya gitu, kita mempunyai atau kemampuan untuk membeli hewan kurban, apalagi kalau penggembala atau peternak kan sudah banyak hewannya, seperti biri-biri atau peternak kambing itu kan udah dianggapnya udah cukup karena dia mampu mempunyai banyak biri-biri. Ya kalau tidak ya seorang yang bisa disebut kemampuan waktu baru datangnya atau di bulan haji itu ada kecukupan setelah menafkah, belanja nafkah buat keluarga gitu istilahnya, udah ada kecukupan. Ini cukup dalam segi ekonomi, mungkin bukannya disebut yang pas-pasan dengan kita seperti memaksakan diri ya dengan arisan gitu kan. Karena saya barusan sebelum bikin konten ini barusan ada yang bilang sebut panitia kurban gitu kan. Jadi para peserta kurban dia mengikuti seperti halnya arisan gitu. Ya nyicil istilahnya gitu. Nah, ada yang sampai panitia kurban ini menanggung, mungkin si peserta itu belum lunas. Belum bisa melunasi harga yang disepakati gitu ya. Karena di sini peserta untuk motong hewan sapi gitu kurbannya. Jadi 7 orang peserta untuk 1 ekor sapi ini diterapkan sekian juta lah istilahnya. Nah ini yang sekian juta itu ada yang mungkin beberapa orang tuh belum lunas lah istilahnya. Berarti kelihatan ini akan memaksakan diri untuk dilihat seorang peserta kurban, padahal dia tuh tidak mampu sebenarnya. Sampai akhirnya panitia peserta itu harus menggalang sampai ya bisa disebutkan mungkin puluhan juta yang dia galang untuk para peserta yang ikut, yang daftar untuk menjadi peserta kurban, tapi belum bisa melunasi. Ini sudah dikatakan ini tidak mampu gitu, tidak cukup. Dia sendiri harus berhutang untuk melakukan laksanakan jadi peserta kurban ini. Ini tidak layak nih, tidak sesuai dengan keterangan yang yang dianjurkan oleh Rasulullah bahwa harus yang sudah cukup ekonominya. Ini buat kita pelajaran, jangan asal bisa dilihat orang gitu ya. Si anu melaksanakan kurban sapi gitu. Padahal di belakang layar ya ada yang bilang panitia tuh sampai nombokin atau menanggung gitu ya, menanggung peserta yang belum bisa melunasi. Berarti sudah terlihat bahwa ini ya peserta kurban ini belum mampu gitu untuk melaksanakan sebenarnya, tapi kenapa memaksakan diri sampai harus
Ya kalau ditanggung atau digalang oleh panitia, berarti itu kan bagi peserta itu jadi hutang gitu. Ini yang nggak boleh terjadi ini nggak boleh. Kalau dia mampu silakan laksanakan kurban. Kalau tidak mampu jangan memaksakan diri sampai berhutang gitu untuk melaksanakan kurban itu. Karena panggilannya bila barang siapa yang sudah cukup ekonominya gitu. Kalau tidak cukup ya jangan. Apalagi sampai berhutang gitu. Gimana kalau dia melaksanakan kurban dengan cara berhutang besok paginya atau besok lusanya sebelum melunasi hutang-hutang itu, terus mereka itu yang punya hutang meninggal kan, sedangkan hutang itu wajib dilunasi, malah jadi madorot bukan jadi ibadah, bukan. Itulah yang seperti itu tidak boleh sebenarnya terjadi seperti itu, kecuali kalau dianggapnya kita sudah cukup, udah mampu, istilahnya mau kurban besok kita udah siap, uangnya udah punya segala macam, tinggal beli aja istilahnya, tapi dia tidak melaksanakan, nah baru itu kena sanksi. Maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami ini, kata baginda Rasul, kalau udah mampu seperti itu gitu. Tapi kalau ada uang ternyata bahwa uangnya yang kita pegang ya itu buat kebutuhan keluarga, buat nafkah, buat belanja istilahnya, ya kalau itu udah kurang istilahnya dari target, yaitu jangan memaksakan seperti itu. Kalau udah berlebihan, udah cukup, belanja udah terpenuhi segala macam, nafkah, belanja keluarga, anaknya segala macam, terus masih ada uang istilahnya itu buat buat satu domba gitu atau kambing, ya silakan saja kalau seperti itu. Dianggapnya kalau dianggap cukup ya selalu cukup, berarti selalu ada gitu, uangnya selalu siap. Bukan yang kebiasaannya per bulan tuh cuma pas-pasan, pas waktu idul lebaran itu mau bulan haji ternyata ada rezeki lebih gitu. Berarti itu kan baru tidak bisa disebutkan orang yang berkecukupan gitu, yang tiap waktu ada gitu, tiap bulannya cukup gitu. Itu jangan memaksakan juga gitu. Apalagi sampai berhutang gitu ya, yang menanggung akhirnya panitia kurban yang menanggung hutangnya, karena dia menutupi dulu, karena ke petani yang penjual sapi kan kita harus ditutupi per ekor sekian puluh juta kali sekian ekor. Nah, tapi dari peserta ini belum semuanya bisa melunasi, yaitu kalau itu sebutnya para peserta kurban ini menanggung hutang, itu yang nggak boleh, tidak boleh itu. Terus di pelaksanaan kurban, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu an, dia berkata, saya mengikuti salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau selesai menunaikan salat berjamaah dengan orang-orang. Beliau melihat kambing yang telah disembelih. Lalu beliau bersabda, barang siapa menyembelih sebelum salat Idul Adha, hendaklah menyembelih lagi sebagai gantinya. Barang siapa belum menyembelih, hendaklah menyembelih dengan membaca bismillah. Yang seperti tadi, mungkin kalau kita melaksanakan biasanya bismillahi Allahu Akbar, itu melaksanakan pemotongan hewan kurban ya. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, 4 macam binatang tidak boleh dibuat kurban: binatang yang jelas buta sebelah, binatang sakit yang sakitnya kelihatan jelas, binatang pincang yang kelihatan jelas pincangnya, dan binatang tua yang tidak memiliki sumsum. Jadi ini istilahnya ciri-ciri dari hewan sembelihan buat kurban itu, jangan ada yang cacat sama sekali gitu ya. Jadi benar-benar harus sehat, harus mulus gitu ya. Jangan sampai kelihatan ini binatang tua yang tidak memiliki sumsum, ada yang sapi sampai
kurus kering gitu ya, dikurbanin, dijual dengan harga murah. Itu yang kurban ya mau aja gitu mungkin karena harganya murah. Jangan seperti itu juga. Terus selanjutnya dari Ali, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kami agar memeriksa mata, telinga, dan kami tidak diperbolehkan berkurban dengan binatang yang buta sebelah, binatang yang telinganya bagian depan digunting, binatang yang telinga bagian belakang yang digunting, binatang yang kedua telinganya berlobang atau robek, binatang yang gigi depannya ompong. Riwayat Ahmad dan Imam 4, hadis sahih menurut Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Jadi penguatan bahwa tetap harus yang mulus gitu ya. Nah ini ada yang mengenai bab akikah ini. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah aku mengurusi kurbannya. Jadi ada seseorang memasrahkan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurbannya, membagi daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan pakaian-pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu dari kurban kepada penyembelihnya. Jadi bila melaksanakan akikah, selain dari daging-dagingnya dan semuanya, seluruh kalau kambing itu harus dibagikan gitu. Terus yang melaksanakannya sebenarnya kalau ini kan bukannya anak-anak, berarti udah anggapnya udah sepuh nih ya, atau udah dewasa lah. Dan pakaian-pakaiannya gitu, dan pakaian-pakaiannya kepada orang-orang miskin. Jadi bukan sedekah berupa memotong hewan kurban yang berupa akikah gitu, termasuk pakaian-pakaiannya kepada orang-orang miskin. Jadi seperti bersedekah pakaian gitu. Dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu dari kurban kepada penyembelih. Jadi kepada orang yang melaksanakan akikah itu tidak boleh memakannya sama sekali. Dari hasil sembelihan itu tuh tidak boleh dimakan oleh yang melaksanakan akikah atau penyembelihan itu. Jadi murni harus dibagikan. Kalau daging kurban biasa di bulan haji, ya peserta yang memotong itu, yang melaksanakan kurban, dia ada bagian 1/3 gitu, 1/3 bagian boleh dimakan. Tapi kalau berupa akikah itu tidak boleh sama sekali gitu, secuil pun tidak boleh. Jadi ini mungkin buat kita yang ibaratnya selagi masih kecil, bayi, sejak bayinya belum diekahkan oleh orang tuanya, setelah ada kemampuan silahkan saja gitu. Tapi sekalian dengan bersedekah pakaian-pakaian kepada orang-orang miskin gitu. Jadi tidak cuma membagikan dagingnya gitu, daging sembelihan gitu. Nah, dari kemarin sudah dibahas, dan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata pada tahun Hudaybiyah kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih onta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang, riwayat Muslim. Jadi ini keterangan ini yang masalahnya waktu itu di waktu pelaksanaan umroh, terus melaksanakan umroh itu di luar bulan haji ini ya. Baru sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah. Di situ ada, karena banyak jamaah atau sahabat yang ikut dalam rombongan itu 1.400. Itu menurut riwayat yang kuat ya. Karena ada riwayat yang lain bahwa 1.600. Jadi dalam jumlah yang 1.400 ini tidak semuanya membawa kambing, tidak membawa sapi, tidak semuanya membawa unta gitu.
karena ada yang sama sekali tidak membawa bekal sama sekali gitu. Jadi akhirnya sapi dan unta ini dipotong yang waktu umroh itu, jadi saat Hudaybiyah itu kalau dibagikan jumlahnya dari yang 1.400, sedangkan itu untanya jelas ada 70 ekor unta gitu. Mungkin selebihnya sapi dan kambing itu. Nah, yang satu sapi dan unta itu dibaginya ke 7 orang gitu. Jadi para sahabat yang lain itu menerima gitu, yang 7 orang itu seolah penerima dari 1 ekor sapi dan unta itu gitu. Jadi pemahamannya bahwa 1 ekor unta dan sapi itu dibagikan ke 7 orang. Jadi bukan 7 orang mengorbankan 1 sapi, jadi 1 kurban untuk 7 orang. Jadi itu yang sekarang diterapkan bahwa kurban sapi katanya oleh 7 orang, 7 nama gitu ya. Jadi ini kenyataannya seperti itu gitu. Sebenarnya kalau kita punya rezeki lebih, ya istilahnya mampu untuk berumroh tiap bulan. Ada kan orang kaya sampai berumroh hampir tiap bulan. Ada yang setahun sekali umroh tuh di bulan Ramadan itu. Terus di bulan hajinya, kalau dia kan istilahnya mungkin ongkos buat umroh sekarang udah seharga sapi. Ya kurban sapi aja gitu. Gak usah sampai dibagi kayak reongan gitu ya, kayak royongan 7 orang ya udah kurban sapi aja 1 ekor. Kalau udah kecukupan gitu. Kalau enggak ya jangan maksain gitu, cuma mampunya beli kibas, domba, kambing, ya udah beli kurban itu aja gitu. Sekemampuan atau secukupnya kita gitu, secukupnya, ada lebihnya tiap tahun ya buat kambing ya kambing. Kalau mampunya lebih untuk beli sapi juga ya udah potong sapi aja gitu kurbannya itu. Nah, terus mendalami atau menjelaskan secara ini tentang masalah kurban yang tadi yang pernah dilaksanakan oleh baginda Nabi tentang memotong kambing untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Terus ada di hadis lain menyembelih untuk keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Saya kan ngambil pengalaman karena waktu itu di Menggala ya, di Lampung. Karena kita itu penduduk baru di satu dusun, jadi penduduk baru di satu dusun. Terus kita warga itu menamakan dusun itu gitu. Jadi memberi nama untuk mencari keberkahan gitu supaya bisa kerasan, bisa terhindar dari hama, terhindar dari gangguan binatang itu. Kita sepakat warga ini memotong hewan kurban. Nah, dalam pelaksanaan itu boleh saja boleh, cuma pelaksanaannya dalam tekadnya jangan untuk seolah itu pemotongan hewan kurban dipersembahkan ke penguasa gaib istilahnya, itu yang nggak boleh. Karena di situ mungkin ada penguasanya bangsa gaib, seolah kita itu bikin sembelihan untuk mempersembahkan ke penguasa gaib di tempat itu gitu sih. Itu yang nggak boleh. Itu ya kita niatnya bismillahi Allahu Akbar aja gitu. Meminta kepada Allah untuk memberikan ke kampung yang baru diberi nama gitu istilahnya. Kampung itu, dusun itu, untuk supaya kita warga semua tuh dapat keselamatan, kebarokahan, terhindar dari segala hama atau segala dari binatang buas segala macam.
Itu boleh-boleh saja seperti itu, melaksanakan pemotongan hewan kurban yang diniatkan tetap dengan nama Allah yang maha besar gitu, Allah yang maha agung. Jadi bismillah Allahu Akbar gitu. Yang nggak boleh itu kita penyembelihan untuk seorang nama hajat-hajat kita, tapi dikhususkan penyembelihan ini untuk persembahan ke seorang nama gaib gitulah. Seperti yang sering terjadi tempat keramat lah di Tasik juga, mungkin pada orang-orang pada tahu ya. Di gunung itu dulu sampai berapa orang yang dianggap juru kunci lah, kuncen gitu ya, seolah memerintahkan, menganjurkan kepada anak buahnya untuk melakukan pemotongan hewan domba gitu. Tapi itu niatnya yaitu untuk makhluk itu gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi musyrik itu persekutuan. Jadi memotongnya harus di tempat keramat itu di gunung. Jadi tiap Kliwonan ada aja yang melaksanakan pemotongan hewan kurban itu. Tapi itu kurban untuk persembahan ke penguasa di gunung itu gitu. Katanya itu perintah dari Eyang, katanya itu. Akhirnya ya saya ikuti, saya tahu gitu ya. Karena saya seolah hadir di tempat pelaksanaan itu gitu. Tapi buat saya sendiri tidak tidak menganjurkan seperti itu. Karena saya pernah bertanya kepada orang yang melakukan itu gitu ya. Karena itu kata juru kunci harus begini. Terus saya tanya, setelah seberapa ekor dia itu Kliwonan motong kurban gitu, hasilnya apa gitu. Ternyata dia tuh bilang, katanya saya sudah motong 6 ekor domba katanya. Terus kata saya hasilnya gimana? Ya nggak ada malahan. Ya nggak bakalan ada karena dia persembahkan ke makhluk gaib, bukan kepada Allah yang maha kuasa, yang maha gaib gitu. Di situ udah jelas penyimpangan, itu musyrik. Tapi saya lihat tuh kan banyak beberapa yang namanya kunci, juru kunci gitu, kuncen gitu. Ini ke jamaahnya seolah merintahkan begitu. Ini kelompok ini ke muridnya kayak gitu. Sampai mungkin saya sering tanya-tanya juga ke orang-orang yang mengikuti kekuncian ini gitu. Udah apa aja yang dilakukan, apa hasilnya gitu. Terus ada kelompok lagi, jadi banyak lah yang ngaku-ngaku juru kuncinya gitu di Gunung Bitas gitu. Seolah sampai harus seperti itu gitu. Melakukan seba, pengorbanan motong hewan domba gitu. Padahal begitu saya tanya ke Eyangnya, ke gaibnya, Eyang ini perintahnya lain, bukan saya yang merintah. Terus siapa kata saya itu yang menyuruh seperti itu harus memotong hewan kurban seperti itu. Pas Eyang itu ya bilang ya itu ya maksudnya ke bangsa jin gitu. Jadi ada ratu jin di situ yang memerintahkan ke kuncen, tapi ya itu mungkin juru kunci juga nggak tahu bahwa itu bangsa jin yang meminta tumbal gitu. Dengan niatnya seseorang tuh pengen tambah maju usahanya dengan melaksanakan pengorbanan itu gitu, motong hewan kurban. Tapi waktu saya tanya ke pelaku yang telah mengeluarkan biaya untuk beli hewan ya domba gitu, kata saya apa hasilnya? Kebanyakan negatif semua itu. Karena yang dia mauin tidak terbukti gitu. Nah, hal seperti itu salah gitu. Jadi melaksanakan kurban seperti itu tuh kemusyrikan gitu ya. Tapi kalau kita melaksanakan seperti saya contohkan tadi untuk membuka lahan baru, memberikan nama baru kepada kampung yang kita tinggali gitu. Terus kita sepakat untuk mencari atau meminta keberkahan kepada Allah gitu ya, supaya tinggal di situ tuh dapat keberkahan, kesuburan segala tanah segala macam. Ya kita boleh memotong itu untuk umat lah, untuk demi kesejahteraan masyarakat, ya boleh-boleh saja. Karena ada contohnya juga gitu, baginda Nabi melaksanakan itu.
Jadi memotong hewan kurban untuk keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Ya kita sebenarnya udah dikiparatin oleh baginda Rasul sejak dulu itu dari sejak beliau jadi nabi gitu. Tapi nggak salah juga kalau kita melaksanakan seperti itu juga, tapi jangan salah dengan niat masalahnya. Seperti halnya memberi nama untuk bayi kan kita harus ekah gitu. Terus kita berangkat haji biasanya dari melaksanakan haji itu oleh ininya suka ada yang ngasih nama baru, ya boleh kurban. Nah yang di sini kebanyakan melaksanakan kurban nggak tahu maksudnya apa, niatnya apa cuma pengen terlihat bahwa saya telah melaksanakan pemotongan kurban, hewan kurban. Dengan yang sebenarnya ternyata ada banyak yang sampai belum lunas itu akhirnya panitia yang nombokin hasilnya untuk mengganti atau menanggung peserta utang peserta gitu. Ya itu yang nggak boleh malahan. Jadi harus benar-benar punya kecukupan untuk membeli gitu. Jangan sampai berhutang lah istilahnya kayak gitu. Jangan memaksain walaupun terlihat seperti ibadah. Kali itu kan jadi salah juga. Karena di situ udah terlihat ada niat ria atau pamer gitu. Walaupun dengan berhutang di belakang layar kan orang warga nggak yang lain yang nggak melaksanakan kurban kan nggak tahu bahwa si itu peserta itu dia itu sebenarnya ikut jadi peserta kurban sebenarnya buat beli sapinya juga belum lunas gitu. Sampai akhirnya panitia yang harus menggalang karena nombokin lah istilahnya. Karena ke petani kan beli intinya harus full kan dengan harga yang telah disepakati gitu. Ternyata pesertanya belum semuanya membayar dengan full gitu, dengan melunasi istilahnya kan. Itu justru yang nggak boleh kata saya. Jadi rinciannya tentang kurban itu tidak sekedar untuk di hari bulan Zulhijjah atau bulan haji saja ya. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha itu sampai ada hari-hari tasyrik tuh tanggal 10, 11, 12 gitu ya. Itu kan hari-hari boleh melaksanakan pemotongan hewan kurban. Nah, kalau di luar itu ya terserah di niatnya saja gitu. Mau akikah kan bebas itu. Bulan apa aja, hari apa aja kalau niat akikah. Terus buat kiparat itu untuk demi kemakmuran, kesejahteraan, atau demi terhindarnya dari segala bencana buat Nusantara itu boleh-boleh saja. Tapi yang melaksanakan itu harusnya seorang imam gitu ya, memegang wilayah gitu atau sebagai tokoh gitu ya. Karena di Indonesia nih, istilahnya pejabat-pejabatnya banyak yang bikin masyarakat sengsara harusnya ditumbalin itu. Ya simbolnya potong sapi kayak potong kerbau bule itu untuk Indonesia, untuk Nusantara nih yang digerogoti oleh pejabat-pejabat korup tuh. Kalau enggak ya potong aja orangnya. Pejabat korupnya itu. Ya mungkin kalau secara pemotongan hewan kurban itu sebagai kiasan simbol gitu ya keserakahan yang ada di jiwa-jiwanya para pejabat gitu ya. Mau di legislatif, di yudikatifnya, atau di para eksekutifnya yang jiwa-jiwa serakah luar kita potong. Jadi itu sebagai kiasan simbol untuk memotong sifat-sifat kebinatangannya gitu harus. Itu boleh-boleh saja sebenarnya untuk melaksanakan pemotongan hewan gitu, kurban gitu ya. Itu tetap aja kalau niatnya tetap minta dengan nama Allah, Allah yang Maha Agung gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Untuk istilahnya untuk bangsa dan negara gitu. Atau demi umat Nusantara boleh saja gitu. Kalau dulu kan baginda Nabi mencontohkan dengan nama Allah atas nama keluarga dan umat gitu kan.
Ya seperti itulah pelaksananya tetap diniatkan dengan nama Allah aja. Adapun peruntukannya ini untuk apa nih? Untuk akikah atau untuk ngiparatin ini negara kesatuan Indonesia ini, Republik Indonesia ini biar terhindar dari para pejabat korup sifat binatangnya, saya potong dengan memotong kerbau bule. Bisa saja itu dilaksanakan. Itu tidak menyalahi, tidak. Karena sudah ada contohnya gitu, sudah ada sunnahnya gitu. Tinggal kita bisa nggak menembuskan itunya dalam apa, karena kita itu benar-benar harus benar-benar kekuatan batinnya untuk menembuskan ke Allahnya gitu. Jangan sampai warga masyarakat yang jadi korban ke serakahan para pejabat gitu. Ini yang dikorbankan ini nih domba misalnya atau sapi atau kerbau bule gitulah. Itu boleh-boleh saja. Dan bisa gitu itu sebenarnya gitu. Untuk melaksanakan itu. Semuanya sudah ada contohnya kok. Cuma kita tinggal memahami, apalagi yang insya Allah kalau saya sendiri bisa masuk ke dimensi waktu baginda Nabi itu melaksanakan itu. Jadi maksudnya apa gitu. Insya Allah bisa ditelusuri batin-batinnya. Ya bisa ditanya lah, baginda Rasulullah kan belum meninggal. Kalau yang meninggal itu yang wafat itu jasadnya, nabinya gitu. Kalau Rasulullahnya itu ya itu berupa bapaknya segala ruh, masih bisa dikomunikasikan. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang istilahnya ditemui oleh baginda Rasulullah dalam mimpi, dalam nyata. Kalau saya kebanyakan belum pernah melalui mimpi gitu ya. Cuma kalau saya tetap kalau ada kepentingan yang urgent baru gitu, untuk menembus ke dimensi itu gitu, untuk menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak gitu. Jadi jangan ukurannya jangan wah itu harus yang levelnya gimana gitu. Harus orang yang rohaninya harus seperti ini, bla 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 bla. Itu kebanyakan orang-orang ahli syariat dia. Kalau orang ahli-ahli hakikat, kalau apalagi yang udah makrifat, itu membuka itu seperti buka tirai hijab saja gitu. Jadi nggak ada laku khusus untuk ya memang kalau di ahli hikmah saya pernah baca itu pengen ketemu Nabi gitu ya, pengen melalui mimpi dengan Nabi harus baca ini sekian. Kalau saya enggak gitu. Tapi tergantung dalam keadaan gitu. Perluannya apa gitu. Kalau enggak terlalu urgen ngapain gitu. Kalau tidak mendesak dan tidak memaksa gitu. Ngapain gitu. Bukannya kita tidak penting gitu. Karena diamnya kita dalam keislaman, keimanan, ini udah Nur Muhammadi kan udah masuk di tiap ruh jiwa-jiwa muslim itu. Jadi seorang orang yang beriman di situ udah tumbuh gitu, udah ada nur Muhammadnya di situ di jiwa kita, di ruh kita. Karena ya harus ingat dulu juga gitu sejarahnya kan begitu baginda dikatakan wafat gitu kan. Itu sahabat Umar sampai marah, dia nggak terima. Nggak mungkin katanya Nabi Muhammad meninggal katanya. Ya begitu diperingati oleh sahabat Abu Bakar bahwa semua yang bernyawa bakal mati. Muhammad mati juga gitu secara jasadi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di jiwa kita, itu maksudnya ruh gitu. Nah, yang orang-orang beriman itu udah nyambung sebenarnya gitu ya, ruhnya gitu. Tinggal kita menyelaraskan secara syariatnya gitu, dalam akhlak, adab-adabannya gitu. Kita menyelaraskan dengan akhlaknya, sifat-sifat seperti baginda Nabi gitu kan. Semuanya udah ada ajaran-ajaran itu. Tinggal kita melaksanakan sesuai Quran dan sunnahnya saja gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu ya bahasan masalah itu. Mungkin ini sekedar video yang kedua ini untuk istilahnya penambahan saja ya, nggak ada yang dibahas
masalah yang baru sebenarnya. Cuma untuk mendalami lagi gitu ya. Jadi pelaksanaan di kurban itu bermacam-macam kriterianya gitu. Jadi pengorbanan motong hewan kurban itu banyak kriterianya untuk apa gitu. Tapi dasar utamanya tetap harus diniatkan dengan nama Allah, Allah yang maha besar gitu. Jangan sampai dengan nama makhluk gaib, raja gaib, bangsa jin segala macam, jangan seperti itu. Itu kan persekutuan gitu. Jadi kita harus memotong dengan menyandarkan langsung dengan nama Allah gitu. Dengan nama Allah untuk keberkahan ini kampung saya nih, atau nama ini biar tambah panjang umur selamat misalnya, buat kalau nama bayi gitu ya. Gampangkan rezekinya gitu, sehat lahir batinnya, saya melaksanakan ekah gitu ibaratnya, itu bisa seperti itu. Jadi nama orang, nama kampung, nama tempat, dan keberkahan buat istilahnya urusan pribadi, keluarga, dan urusan umat kalau seorang pemimpin gitu ya. Itu boleh-boleh saja melaksanakan pemotongan hewan kurban gitu. Jadi tidak mesti harus di bulan haji saja gitu ya. Karena ekah juga tidak mesti harus di bulan haji ditunggu gitu. Kalau sudah waktunya udah 7 hari ini kelahiran anak, ya udah laksanakan. Terus ini buat alam segala macam nih, keadaan sekarang nih lagi kacau, genting-gentingnya, udah bencana alam segala macam, udah diprediksinya kan terus-terusan seperti itu. Apalagi kekacauan di tengah-tengah masyarakat, udah kita tumbal aja nih, motong domba atau motong sapi gitu, atau motong kerbau. Tapi memang kerbau itu belum pernah ada ini gitu. Kalau baginda Nabi itu kan motong unta dan sapi, terus domba gitu, kambing itu aja. Ya kalau di kita kan dianggap paling sakral, binatang paling sakral itu kerbau bule gitu, sampai harganya yang miliaran gitu. Kerbau bule itu saking ya mungkin seolah dikeramatkan gitu ya. Ya boleh-boleh saja kalau saya melaksanakan itu untuk umat atau untuk rakyat di Nusantara biar gemah ripah loh jinawi, itu bisa saja saya laksanakan. Kalau udah rezeki demi umat gitu. Apalagi sudah barang-barang amanah ini udah dikeluarin, udah saya belikan buat itu ekahnya gitu. Ekahnya tanah air supaya gemah ripah loh jinawinya nyata gitu. Adil dan makmurnya Nusantara ini harus, kayaknya mungkin itu dari dulu belum ditumbalin. Baru ada yang sejarahnya itu Syekh Subakir menumbal Pulau Jawa karena berhadapan dengan Sang Semar. Pada Sang Semar sekarang menitis ke saya gitu. Sebenarnya sabda Palon itu tidak menentang ajaran Islam, justru beliau sendiri itu menganjurkan saya untuk mengirimin dia juga dengan Qul huwallahu ahad kan. Karena Semar itu tahu bahwa di kemudian hari bakal ada syariat baru, tapi sama masalah ketauhidannya tetap ke Allah gitu. Dia paling tauhid, walaupun bisa dianggap bahwa dia pemahaman kejawen gitu ya, versi Jawa, tapi kalau versi saya enggak. Beliau tauhid seperti beragama Nabi Adam. Masalahnya terus mengikuti terus-terusan gitu sebenarnya. Ikuti keadaan zaman setiap nabi-nabi yang lurusnya gitu ya, mengajarkan agama tauhid gitu. Sebenarnya Sang Semar juga seperti itu sebenarnya, agama tauhid. Cuma pernah masuk di Hindu, di Buddha gitu secara syariatnya, tapi begitu ada kabar bahwa nanti di akhir zaman bakal ada pembawa istilahnya syariat baru, aturan baru, beliau itu udah beriman. Karena pernah ke saya juga menganjurkan untuk membacakan buat beliau itu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu untuk mengirimi dia. Tapi sekarang nih oleh
yang jalurnya seperti ya penyebar pembawa itu Wali Songo seolah-olah saya Subakir berhadapan seperti kontra gitu dengan Semar. Ternyata sebenarnya tidak, itu dibikin-bikin saja itu. Seolah-olah dia itu telah menaklukkan penentang yang utama, pada tidak sama sekali gitu. Justru masalahnya jangan sampai ada pemaksaan saja gitu. Jangan sampai ada pemaksaan sampai berperang gitu, jangan. Ya pendekatannya dengan akhlak itu yang dimaui oleh Sang Semar itu. Jadi bukan menentang, menolak. Seperti sekarang seolah-olah kan untuk masalah Al-Zaitun nih, yang salahkan si Panji Gumilangnya gitu ya. Kalau ajarannya di dalam pesantren Al-Zaitunnya tidak ada penyimpangan. Karena Bapak berbicara dengan orang-orang misalnya alumni pesantren Al-Zaitun, tidak ada yang menyimpang, semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah. Cuma itu yang mungkin ada sekte tertentu yang akhirnya nginduk di situ, bernaung di situ, jadi binaan seorang ya mungkin dulunya. Karena kita tahu itu semuanya karena politik juga sih. Karena ada Lemkari jadi LDII, dari LDII pecah lagi jadi sekian-sekian sampai sekarang kan banyak. Dari dulu juga kan seolah ada NII gitu, pecah seolah berhadapan dengan DI, tapi NII yang ngacau gitu ya. Dan ini sampai ke sini jaringannya masih banyak gitu, ada yang memanfaatkan untuk para apa istilahnya ex NII ini gitu, oleh oknum-oknum tertentu. Jadi seolah nginduknya ke Al-Zaitun gitu. Seolah yang memayungi atau membela, membackingi atau menjadi wadah tempat perkumpulannya para jemaah NII ini gitu. Pada pesantrennya Al-Zaitun ini harusnya dipisahkan gitu. Pesantrennya sendiri tidak mengajarkan yang nyeleneh gitu, tidak. Ya sesuai dengan Quran Sunnah, cuma itu syekhnya saja gitu yang harus dipecat, itu harus yang dicopot itu, dipidanakan tuh si pimpinannya, ganti saja sama orang lain. Karena menurut alumninya mungkin penyimpangannya baru-baru ini kan, penyimpangan secara pemahaman. Karena dari awal pertama mendirikan Al-Zaitun tidak, dalam ajarannya kurikulum di pesantrennya itu tidak salah, tidak menyalahi kan. Semuanya tentang masalah Quran Sunnah juga. Karena memang ada hal-hal yang negatifnya itu, tapi bukan santrinya gitu. Kan santrinya ya istilahnya yang ngaji bulan kali, tiap Kliwonan atau tiap bulan apa, tanggal berapa, mungkin sering kumpul di sono gitu. Tapi bukan seorang santri yang benar-benar tiap hari selama bertahun-tahun di situ, digemblengnya tetap nggak ada penyimpangan itu, yang paham seperti NII KW sekian-sekian gitu kan. Mungkin cukupkan sekian dulu ya nih bahasan masalah itu, lain ini ngelantur saja mungkin ya. Kalau urusan Al-Zaitun sekarang lagi ada yang ngurusin gitu ya, pemerintah pusat sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.